Hai semuanya, gue lagi bareng sama temen kecil gue nih. Siapa nih namanya? Halo, nama saya Aris. Oh, Aris. Riz, sehat Riz? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik, Sehat, saja. sehat, sehat. Hati-hati. Sehat. Oh, sehat, sehat. Alhamdulillah, Sehat ya. aman, aman. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan, Amin. panjang umur. Poin utama. Iya. Percuma kita banyak uang kalau kita nggak sehat. Setuju. Oh, kesibukannya apa Riz sekarang? Nganggur. Nganggur ya. Oh ya, emang gini bukan emang ini nganggur kayak gini. Jaga toko. Nganggur lah, Bang. Penghasilan nggak menentu, nggak ada, nggak pakai seragam. Pengangguran lah. Kan seragam kan bukan menentukan orang bekerja. Kuli bangunan aja nggak ada seragam ya. Ada sepatu buat Kan bukan seragam itu lebih ke alat tempur, alat atribut. tempur. Aing udah ngomongin soal pas SD. Ya, Akur. ya waktu SD Riz. Lu SD kayaknya berprestasi ya. Enggak Enggak. banget. Soal keberuntungan doang. Ya kan ditambah kan lu dipilih jadi ketua kelas juga tuh. Iya, itu mah keberuntungan doang lah. Keberuntungan doang. Kalau berprestasi enggaknya mah sama aja keberuntungan itu mah. Keberuntungan. Tapi lu pernah masuk ranking nggak sih? Enggak. Pas SD. Oh enggak, dari satu Enggak. kelas 1 sampai kelas 6. Paling 10 besar masuk 10 besar masuk, 10 besar dari ke-9 ke 8. Oh iya ya. Enggak apa-apa ya, 10 besar. 10 besar ya. 10 besar. Enggak apa-apa, kalau gua kan emang di luar 10 besar gue. Gue malah enggak dapat gue. 70-an berarti. Enggak kan muridnya kan cuma 30-an. Berarti dari murid 30 29 lah. 29. Iya, 29. Mirip-mirip lah. 10 Hmm. besar dari ke-9-nya. Iya, iya. Mirip-mirip. Ya 10 besar paling belakang. Paling masuk ke 10. Iya, 10 besar paling bodoh kali lah. Kalau enggak dari 30 siswa ke 29-nya. Iya, ke gitu kan. 29-nya ya. Jadi masih ikut tuh dari 30 Iya, siswa. masih kan. ikut andil. Iya, daripada Iya, keluar dari 30. Iya bener. Berarti kan gue bukan anak murid. Nah, Kalau nggak masuk 30-an. Ngomongin SD nih. Ada momen-momen yang lucu nggak? pasti Ada. konyol. Kalau bisa diceritain, coba ceritain. Banyak ya. Banyak coba. Coba diingat-ingat dulu, emang kan udah lama Lucu-lucu. juga ya. Bilangnya minta tambah jajan buat ada urusan sekolah, iuran, ternyata buat main PS. Oh, itu ke orang tua. Aduh. Udah berbohong ya dari kecil. Iya. Tapi sekarang enggak kali ya. Enggak lebih parah lah gitu. Oh, enggak lebih. Masih ada. Masih ada, Cuman tapi enggak lebih parah. Kondisional lah. Oh, kebutuhan. Kondisi. Sesuai kebutuhan. Ngomongnya. Ya. Ini kan mau bohong juga ada katanya kan. Iya, Yang dibolehin katanya. Ada. Ya walaupun emang garis besarnya mah yang namanya kebohongan mah kan Ya. nggak boleh kan. Iya, nggak boleh. Apalagi berbohong kepada kedua orang tua. Iya. Itu nggak boleh. Cuman ya pas ada aja gitulah yang mestinya dibohongin biar Iya. semuanya itu Apa? ya enggak rumit-rumit amat gitu. Ada lah ada yang dibohong-bohongin gitu biar baik-baik aja. Luris terakhir punya hubungan sama perempuan nih kapan? Paling masa kecil doang ya. Oh, cinta monyet. Cinta monyet. Oh, setelah itu Selebihnya sampai sekarang juga nggak ada, nggak ngerasain gimana sih. Oh, lu nggak ada momen dimana kayak wah gua kayaknya butuh seseorang nih. Gua sempet pernah kalau dirasa mah sempet ada. Cuman ya dirasa-rasa nggak ada. Oh. Jadi biasa aja. Oh, biasa aja. Berarti lu lebih nyaman sendiri kali ya?
lebih kayak bebas lah hidup lu. Bebas sih enggak, cuman kalau emang dari segi kayak percintaan nggak ada sih, hampa lah, biasa. Biasa flat ya. Jadi nggak ke situ lah. Belum ke situ. Makanya tadi saya jawabnya paling gitu. Oh, berarti lu pas SMP. Oh, kalau boleh tahu nih, gue kan sama lu satu sekolah cuma sampai SD doang kan? Ya. Nah, kan gue taunya lu tuh SMP langsung mondok. Mondok kan, sampai SMA juga lu mondok kan? Pindah pendidikan lah, beda pendidikan ya. Ya, beda pendidikan. Jadi lu pas masa di pondok itu emang nggak pacaran, nggak punya hubungan. Enggak sampai ke situ. Oh, untuk mendekati pun nggak. Kayak nyoba-nyoba. Oh, nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba juga pernah. Cuman nggak sampai sih. Nggak sampai kayak ngerasain, oh dicintai apa disayangi gitu, kayak begini enggak. Kan biasanya jadi ya anak zaman dulu itu kan pasti hubungan ininya kan bukan WhatsApp yang kayak sekarang gitu kan. Dulu kan surat-suratan pasti. Tapi lu pernah dari surat-suratan pernah. Cuman ya sekedarnya aja ya. Mulai itu SMS. Oh, SMS. Yang paketannya satu SMS gratis harian. Kirim sekali dapat gratis sekali. Iya. Gua ngalamin. Pernah. Mulai itu agak lebih membaik, digitalisasi ke BBM. Oh iya, BBM. Itu BBM itu SMP kita, SMP kelas 2, kelas 3 deh. Ke BBM. Kesininya kan WhatsApp. Enggak ding, WhatsApp belum. WhatsApp SMA. Mainnya Facebook. Oh iya, Facebook. SMP gua Facebook. Iya, inbox. Cari pertemanan. Iya. Mau orang enggak kenal pun. Sempat masuk nggak kenal pun di PT Mencari Cinta Sejati, anggota. Ya, anggotanya. Sempat jadi anggota. Kalau gue sih enggak sampai dipecat itu, bukan di resign, dipecat lah. Dipecat langsung karena nggak masuk kriteria. Akut. Nggak masuk lah. Iya. Pecat langsung. Berarti cinta nggak sampai ke kehidupan lo. Belum ya? Belum. Lebih ininya belum. Iya. Kalau nggak sampai, ngeri juga saya, Bang. Belum. Tapi kan kalau di umur segini kan harus ada pemikiran kayak, wah gue butuh seseorang nih pendamping hidup. Ya pasti. Nggak bisa kok sendiri. Iya. Dan itu pun kan kita ngikut sunnah Rasul juga. Cuman kalau ke gua sendiri kayak yang ininya, yang pasnya kayak belum kali ya. Belum doang. Ya belum. Yaris. Di usia kita yang udah beranjak yang kayak udah nggak matang-matang amat sih, cuma enggak kayak mungkin di lingkungan kita di umur kita ini udah pada menikah gitu. Apa lo nggak kepikiran punya pendamping hidup gitu? Kepikiran lah. Kepikiran ya. Sama-sama hidup, Bang. Iya, sama-sama hidup. Cuman belum gerak ke situ. Oh, berarti emang sama sekali lu nggak ada untuk kayak nyari di sosial media gitu lah. Oh, nggak sanggup. Oh, nggak belum. Sanggup. Oh, belum. Nggak ke situ malah. Oh, berarti lu lebih mencari langsung gitu ya? Kayaknya kayak begitu ya, jalannya. Kayak gitu, bukan di sosmed gitu. Ya kan kebanyakan orang. Tapi ya kan nggak tahu ya. Iya. Gimana nantinya. Cuman kalau emang dari pertanyaannya juga kan kayak di sosmed gitu ya, nyari-nyari kayak itu. Enggak. Ya, kan ada peribahasa, ada peribahasa yang kayak jodoh nggak bakal tertukar, akan tertakar. Ya. Begitu. Enggak sampai ke situ, Bang. Jangan Bang, Mam aja sih. Oh, Mam. Enggak sampai ke situ, Mam. Ya. Kadang juga mikir kayak aneh nih badan. Kepribadian gue kayak aneh. Apa? Kok nggak kayak sama yang lain gitu ya? Nggak kayak yang lain. Iya, nggak kayak yang lain. Kayak yang lain juga bisa. Tapi lu ya nih. Dibilang nyoba, ya emang salahnya itu sih. Salahnya ya, yang lu belum nyoba. Cuma kan dari nyobanya itu berat. Gimana ya? Maksudnya nyobanya nih, mulainya nih gimana gitu. Jadi adanya kayak begitu itu ya udah gitu. Jadinya nggak nyoba gitu. Berarti lu pernah berpikir ada pikiran yang kayak
Ini teman kita menikah nih sama perempuan dan perempuannya itu jauh dari daerah rumahnya gitu ya. Iya. Kok bisa gitu dia bisa sampai menikah gitu ya. Itu caranya kayak gimana gitu. Berarti lu pernah ada ya. Dan lu nggak nyoba untuk menanyakan gitu. Lu kok bisa bertemu dengan istri lu yang sekarang gitu. Palingnya kan kalau kebanyakan gitu ya, umuran segini. Ya. Kalau nggak dari teman kerja, terus kalau nggak dikenalin sama temennya, Iya. kan ya. Dan yang Ya paling sama aja sih dihitung-hitung mah kayak apa ya? Ya emang udah jalannya. Iya memang udah jalannya. Lagi kan jodoh udah Mau nggak bakal tertukar. ikan lele di empang ketemu kangkung Bener. di warteg. Oh iya, Ya kan? bener. Jadi lele goreng plus Lele kangkung. kangkung. Ketemunya di pecel lele. Pecel lele, iya benar. Ya. Mhm. Nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu. Cuma kan paling tidak kita Mesti kita cari usaha. Cuman kalau emang sampai kitanya balik laginya nyerah, putus asa, nggak bagus juga. Bagus juga. Iya. Toh yang hal-hal seperti itu kan ya udah ada jalannya, udah ada garisnya. Mungkin udah positifnya belum aja. Gue kira lu malah jadi yang kayak berpasrah gitu. Enggak. Jangan. Gue pun emang lagi di fase dimana gue nggak mencari. Gue jalan aja gitu, ngalir aja gitu. Toh belum tentu gue ngedeketin perempuan juga gue siap gitu. Ya kayak gue nih, emang gue sama, gue kayak ngalir aja dulu nih hidup. Mau gimana gitu. Toh belum tentu kalaupun gue udah mendekati perempuan dan gue siap, belum tentu juga gue bakal siap. Iya. Soalnya di umur segini nih kalau udah menjalani hubungan tuh udah pasti ke fase pernikahan. Iyalah. Udah nggak main-main lagi. Iya, udah kayak nggak bakal kita ngejemputnya di mana, di depan gang, ya nggak bakal. Pasti kita ketemu orang tuanya, minta izin bahwa anaknya mau diajak main gitu kan. Ya. Belum waktunya aja. Tapi lu pernah berpikiran, pernah ngerasa kayak, teman-teman gue nih udah pada menikah, apalagi udah pada punya anak, malah ada yang punya anak 2 gitu kan. Lu pernah berpikiran kayak, masa hidup gue gini-gini aja sih gitu. Ada tolak ukur mah, perbandingan. Kayak misal ke teman, ya ke orang-orang terdekat kita aja ya, kayak misal orang-orang seumuran. Iya. Ya, cuman kalau emang dari segi halnya kayak berumah tangga ataupun hubungan percintaan, kayaknya nggak ke situ. Jadi acuh aja. Bodo amat lah. Kalau emang perbandingannya tolak ukurnya dari kayak udah berkeluarga dia mah, terus ya udah begini, ada pencapaian ya yang di apa? Ya. Kalau dibandingkan umurnya kan sama gitu, tapi pencapaiannya udah udah terlihat. Lebih enggak ngebanding-bandingin lah. Udahlah, terserah hidup lu. Menerima hidup gue gitu. Cuman ya manusiawi lah. Kadang ada tolak ukur juga perbandingan. Begini, begini. Cuman enggak sampai yang buat nyerah lah, enggak buat putus asa lah. Jangan sampai lah. Kok begini amat ya? Jangan sampai overthinking gitu, insecure lah. Enggak baik juga. Toh kita juga diciptakan di Tuhan yang sama. Belum waktunya, belum pasti kok. Kalau udah terlaksana itu pasti. Tapi itu lagi kan hal-hal yang udah ada dari sononya, dari dulunya juga udah ada gitu ya. Enggak dikhawatirkan itu enggak mesti bener-bener dikhawatirkan, ada juga. Kita lebih mempersiapkan, bukan mengkhawatirkan. Betul. Kalau kita udah siapkan mau bagaimanapun, mau umur berapapun terlaksananya. Ya udah disuruhnya gitu, garisnya begitu. Yang penting kita udah siap segalanya. Lebih baik mempersiapkan. Mencari juga kan kita mencari. Kalau emang kita nggak mempersiapkan buat betul. Ya tadi balik kata gue juga, gue belum tentu juga kan. Walaupun gue mendekati, gue belum tentu siap juga kan. Walaupun lagi dekat sama perempuan.
Nah, berarti percintaan 0 kosong ya. Poin 0. Berat apa sih namanya, pas sekolah lu nggak ada yang nongkrong gitu sama anak sekolah? Sering ya nongkrong mah. Apa kenakalan lu pas sekolah? Kenakalan wajar lah, warnet biasa. Oh, di warnet, deket warnet Itu zaman Facebook. Iya, Facebook mainnya di warnet ya, sama gue pun dulu kan HP jadul lah gimana ya, terus beli kuota pun mahal lah gitu ya, nggak kebeli lah. Jadi kita warnet 3 sejam 3.000 sampai lepok. Nah, ngomongin warnet, kayaknya gue pernah ketemu lu deh pas SMP deh di warnet Janti pasar. Iya, pernah ketemu lu. Nah, itu gue emang lagi bikin tugas makalah dan emang sekalian main Facebook aja gitu. Main Facebook, udah punah kali ya sekarang YouTube. Kalau iya, daerah sini udah nggak ada warnet. Bukan pas masanya warnet lagi. Ini sekarang gadget PS paling ya. Kalau PS masih ada matinya. Iya, nggak ada matinya. Kalau PS matinya kalau PS. Kan gadget sekarang udah canggih lah. Mau di rumah yang penting ada kuota. Apalagi sekarang setiap rumah suka ada wifi gitu. Ngeprint ya tinggal ke tukang fotokopi, bikin PDF. Gampang. Gimana kita pakai aksesnya aja sih, semua juga udah disediain. Iya benar. Kalau ya emang kitanya mau diem di situ aja ya udah, berarti ya udah nggak bisa apa-apa. Sedangkan kan media segala udah nyediain. Kalau emang kitanya bisa ngegali, mudah kan. Di tongkrongan lu paling nakal apa? Dibilang nakal, paling nakal enggak juga sih, soalnya apa ya, alkohol enggak ke situ. Karena pondok enggak juga. Cuman ada juga ya, ada juga segitulah. Enggak masuk ke segitu. Enggak masuk lingkungan itulah. Bersyukur ya, alhamdulillah. Berarti paling sekolah tuh udah ngerokok pertama lu kelas berapa tuh? SD? SD enggak. Oh, SD enggak. Ngerokok mulai kelas 2 SMP ya. 2 SMP. Kenaikan kelas lah mulai. Rokok pertama lu udah mulai mau naik kelas 3. Rokok pertama lu apa tuh? Jarum super. Jarum super zaman 1.500 dapat 2. Dapat 2 ya, iya benar. Yumil tuh. Oh iya, pas zamannya Yumil masih 8.500 sebungkus. Oh iya. Dari super enggak lama, paling pertengahan kelas 3 udah dicekok-cekokin tuh rokok. Dibilangnya kan ya disclaimer aja gitu ya, takutnya ada yang kesinggung ya. Apa rokok super kayak banci gitu bilangnya. Mulai dicekokin lah rokok filter, Garpit. Zaman beli setengah ketengan 6.500. 6.000 setengah. Iya. Kepake ngerokok itu 2 hari. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa itu. Bisa itu. Garpit sebungkus pasti sehari. Cuman ya tetap dia omong awal-awal ngerokok juga dari kelas 2 yang nggak kerokok aktif sih. Masih pasif ngerokok tuh ya kalau rame-rame pada ngerokok ya ikut. Lagi nongkrong aja gitu. Kalau emang sengaja sendiri pengen ngerokok enggak. Rokok pertama lu Jarum Super. Magnum pocong nyebutnya. Magnum pocong apa? Magnum putih. Oh, yang putih. Magnum putih itu yang gede. Magnum filter yang hitam. Nyebutnya Magnum pocong. Gue pertama rokok itu Magnum filter gue. Beli banyak. Berarti udah segala merek lu coba lah. Masuk aja gitu ya. Sampai Jinggo. Oh, Jinggo. Pernah. Gua kalau Jinggo itu yang warna kuning. Iya. Oh, kalau yang putih itu apa nih? Gentong. Jinggo. Putih, gentong putih. Ya, putih gentong. Gentong. Ya, itu mah wajar lah. Kalau orang merokok pasti. Itu juga apalagi yang nyoba-nyoba. Iya. Ada aja rasa penasaran. Iya. Wah, ini apalagi ada rokok baru gitu kayaknya. Lebih ke gengsi kadang. Mudah-mudah rokoknya kayak begini. Lebih ke apa ya, kalau ngerokok selera lah, nggak bisa nyamain. Nggak bisa lah emang rokok. Lidah orang kan beda-beda kayak makanan. Iya. Kayak makanan. Dan sekarang ngerokok juga nih
Dulu mah gue enggak, gue. Tapi gue pernah. Jangankan ngerokok ya, deket sama orang ngerokok aja ya. Gue udah lewat. Ada yang ngerokok. Digibas-gibas sama gue asapnya. Anti banget lah gue. Tapi gue pertama kali ngerokok itu SD gue. Gokil. Tapi bukan yang ngerokok ngambilin puntung, bukan. Emang ngerokok. Nih, karena kakek gue ngerokok yang lintingan yang dari daun jagung. Enggak, bukan. Ya kayak daun jagung sih, ya, daun jagung. Ininya daun apa? Jagung muda. Bukan tembakau, ininya apa? Kaung. Daun Kaung. Kaung. Ya itu. Jadi gue kayak ke rumah kakek gue ada gitu ya. Terus gue ngelinting sendiri. Tingwe. Iya, pokoknya lintingannya juga pendek itu mah. Linting dewe. Tingwe. Sempet nyoba ngerokok lintingan, nyebutnya kan rokok apa ya? Kiloan. Tembakau kiloan. Ya, tapi sekarang zaman-zamannya ambruk lah, daripada dibilang ngirit, katanya kan ngirit ya. Misal sebungkus pasaran rokok pasti 25 20. Beli sebungkus kepake sehari. Sehari juga enggak. Jajal beli tingwe kiloan 25, kadang kepake seminggu. Berobatnya, Bang. lebih mahal berobatnya. Tembakaunya murah nih. Tembakaunya murah, kepakainya lama. Berobatnya yang mahal. Nombok di berobat. Aduh, nggak cocok. Oh, berarti lu kalau untuk alkohol enggak ya? Nah, alhamdulillah sampai lah. Jangan sampai. Pokoknya mah kenakalan. Ya, gimana sih? Ininya juga kan lingkungan ya. Iya. Bukan yang ngebagus-bagusin lingkungan ya, emang keadaannya lingkungannya gini ya gitu kan. Enggak pasti ya, yang enggak ke situ lah arahnya. Ya kalau ngerokok kayaknya dari laki-laki ya dibilang normal enggak normal gitu ya. Misalnya masih muda, cari uang belum. Iya. Udah ngerokok. Kenakalan itu. Ya, itu kan ada fase-fasenya. Ya berarti kenakalan lo yang ngerokok. Sama gue juga pun mungkin itulah sama. Sampai mulai udah aktif, dibilangnya udah aktif ya. Udah aktif itu kan kerasa kalau orang ngerokok asem gitu. Habis makan gak ada rokok, asem. Sakau udah ngerokok itu kelas SMA kelas 2-an. Soalnya udah aktif itu. Ngerasa udah gede. Terus ya sama kelas dari kan kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Yeah. Ke kelas 3 SMA-nya udah ngerasa deket, udah ada backingan lah, bahasa orang-orang dulu ada backingan, mau gimana juga ada yang bela. Itu udah mulai ngerasa dibilang perokok aktifnya itu kelas 2. Ya. Istirahat sekolah, ngebelain. Udah. Cuman ya emang enggak maksain rokok tuh harus stay gitu ya, harus di kantong tuh harus ada. Sebatang 2 batang enggak. Berarti lu cuman emang kalau pasti ngeteh. mulainya udah kelas 2 tuh, kelas 2 udah ketahuan ngerokok, dari pakaian kan udah kecium ya dari baunya. Terus ada kerusakan bolong. Apa nih? Ketahuan orang tua baju sering bolong, banyak bolongnya. Alasan klasik lah, kebakar obat nyamuk. Terus kecangkol, kesangkut. Padahal mah ya kena puntungan rokok. Abunya tuh, kena abunya. Samsu. Apa jangan-jangan itu rokok dapat tahlil? Dapat tahlilan. Samsu tuh kesininya ya. Kalau emang dulu mah ya mantesin umur sih kan. Anak muda rokok pasti rokok yang filter ya, yang ada filternya. Berarti kalau nongkrong mah pasti filter. Filter walaupun ketek nggak apa-apa. Tapi temen gue nih, temen SD yang sering kayak bawa motor beda-beda tuh lu, Riz. Emang lu itu suka dunia otomotif gitu ya? Suka COD gitu? Enggak juga sih. Kalau kayak begitunya gimana kesempatan, keberuntungan. Ada. Justru di otomotif juga yang tadi dibilang enggak emang ganti-ganti terus, modelnya gini-gini terus. Itu mau keberuntungan doang sih, keberuntungan sama kesempatan. Di sisi lain juga kan kesenangan ya, suka hobi lah. Hobi juga sama abang. Sama abang. Jadi akur lah, sama-sama di otomotif.
kebetulan punya abang sama-sama di otomotif, ya ada sendiri otomotif. Emang kadang ya oprek-oprek, ganti kayak misalnya musim motor ini kok seru ya, kok bagus, ikut. Cuman kalau kesininya lebih ke seleranya udah beda gitu. Jadi mau orang lagi ramenya Matic, kita nggak seneng, bukan nggak seneng, maksudnya nggak begitu seru lah main Matic gitu ya. Nggak ikut. Kalau dulu emang masa-masa abang masih sekolah, ya gue sendiri sekolah gitu ya, masa-masa sekolah. Musim main Matic, ikut main Matic, berhenti Matic. Tapi lu pernah oprek motor apa yang pertama tuh? Dulu pertama Mio. Dijadiin drag. Enggak sampai harian. Lebih ke variasi aja. Lebih kepuasan dipakai harian. Motor-motor semua sampai sekarang juga nggak ada sampai emang benar-benar dibuat balap. Enggak. Cuman lebih kepuasan pribadi aja. Oh seru nih kayaknya dimodif begini. Buatlah. Iya mau modif aja, modif variasi gitu ya. Variasi. Ya poin plusnya itu tadi sama abang sendiri sih. Jadi ya enak lah. Enggak kebantu sih enggak. Kadang juga kayaknya seru nih main motor ini nih. Konfirmasi lah ke abang. Yuk main. Ya sama. Jadi seleranya juga sama. Enak. Nih dibuatnya gini aja nih. Selera modifnya sama. Udah gitu aja. Ya klop. Tapi ada motor impian gak sih atau kendaraan lain? Ada. Apa motor apa? Kalau dari dulu ya. Dari kecil. Dari kecil. Suka tuh 2 tak. Bisa disebutin spesifikasi detailnya. Iya, detailnya motor apa gitu 2 tak. Dulu tuh Ninja kayaknya. Ninja. Sempet, alhamdulillah. Megang. 2 kali. Yang 2 tak tuh. 2 tak. Pertama 2007 Kiss. Kiss. Lempar, bosen. Downgrade gitu. Apa? Di downgrade tadinya Ninja. Malah turun ke Pega R. Pega yang biru. Enggak, maksudnya yang Pega New. Udah ke sini. GTR. Pega New. Pega New nyebut. Yang mata ini ya. Mata yang burung hantu. Mirip burung hantu. gitu. Dari Ninja. Iya. Dulu tuh dari zaman kecil lihat Ninja, udah keren lah gitu ya. Tapi Jupiternya dimodif. Iya, namanya juga gatel ya. Dari tadi itu bilang kalau di otomotif emang hobi. Pokoknya mah megang dikit langsung modif. Enggak bisa tuh kayak gini aja. Standar amat sih. Enggak. Ada aja sedikit. Tapi sekarang enggak nih. Enggak ganti-ganti lagi gitu. Soalnya ini kayaknya motor yang paling lama. Bener. Paling lama kan. Angkut 2019 akhir. 2019 akhir. Hitungan globalnya 5 tahunan aja ya. Iya, 5 tahunan. 5 tahun. 5 tahun. Kalau dulu mah paling lama 3 tahun, 2 tahun. Soalnya kalahnya gini. Satu, pas bosen ada yang nawar. Harga cocok. Iya lepas. Kalau ini enggak. Belum ada yang cocok. Kalau ini mah belum ada yang cocok, emang gak ada yang minat. Nggak ada yang minat. Nggak ada yang minat. Kalau dulu. Apa sih nyebutnya? Dream Car ya kalau emang mobilnya. Dream Bike berarti ya. Dream Bike motorcycle. Kalau bike sih baik. Dream Bike. Kalau orang-orang otomotif biasa bilangnya emang mau otomotif itu mau di sepeda, mau di motor, mau di mobil, pasti bilangnya Dream Bike, Dream Car. Pada bilangnya gitu. Impian ya. Harus punya nih gitu. Kalau sekarang pokoknya 2 tak. Pokoknya mah kalau misalkan ganti itu pokoknya 2 tak. Apa aja unit, apa aja kendaraan, motor, yang penting 2 tak. Matic seru, suka, cuman enggak sampai kayak dimodif juga, enggak sampai yang penting jalan aja. Standar juga nggak apa-apa, standar nyaman juga soalnya, enggak munafik.
Ya. Nyaman juga dipakainya. Iya, kalau Matic. Mau Matic gede, mau Matic kecil nyaman. Iya. Cuman kalau emang buat di hobinya, enggak, lebih apa ya? Dikesampingkan lah kalau Matic. Iya. Paling banter-banter 4 tak bebek masih bisa. Masih ada yang dicari gitu ya. Ada yang seru nih kalau punya nih. Sorry guys, tadi ada kesalahan teknis, jadi di skip dulu dan akhirnya kita lanjut lagi dalam obrolan kita ngalir aja. Iya, obrolan ngalir aja yang nggak ada isinya. Adalah dagingnya. Adalah ya, daging ayam. Daging ayam. Tadi sampai mana, Riz? Hobi ya, motor ya. Udahlah, cukup lah hobi mah. Cukup. Segitu juga kayaknya udahlah. Udah otomotif. Kalau hobi seru aja gitu, seru mainan. Kan tiap orang pasti ada hobinya ya. Iya. Mungkin kalau saya sendiri ya di otomotif ya. Semua yang berhubungan sama otomotif seru. Oh. Berarti lu mau aja gitu. Lu kalau soal nonton balap tuh pernah nggak sih? Pernah. Balap motor. Cuman tapi yang resmi enggak kayak liaran. Oh, yang liaran enggak pernah. Oh, resmi. Tim hore, Pak. Tim hore. Oh. Suka doang tapi nggak terjun ya lah ya. Nggak sampai terjun. Seru di dunia. Kalau ya di otomotif kan nggak jauh dari balap. MotoGP lu suka? Seru. Kalau di Indonesianya kan paling road race ya. Road race. Niku, corneringan. Iya. Seru. Semua kalau di otomotif, mau yang di drag, di road race-nya, terus di gas track, di adventure-nya, gas track ya, balap motor cross. Ya. Kalau adventure sama seru. Berhubungan sama otomotif, ya seru. Tapi lu pernah ngalamin touring gitu nggak sih? Pernah. Paling jauh kemana? Pernah. Bantul. Jawa. Jawa apa tuh? Jawa Tengah. Bawa motor apa tuh? Vespa. Oh, sama rombongan Vespa? Enggak. Sendiri emang. Satu motor berdua. Oh, satu motor doang. Sama sepupu. Uh-huh. Lagi. Ada trouble di jalan. Alhamdulillah. Enggak ya. Dan Vespa pun walaupun ada trouble, mungkin di pinggir jalan kalau ketemu Vespa lagi kayaknya mudah. Kitanya juga kan udah tahu nih keluh kesahnya nih. Iya. Sekiranya ada trouble yang gak panik-panik amat. Iya. Soalnya solidaritas anak Vespa itu luas lah ya. Nah, lebih ke ininya gimana kitanya sih. Oh. Kalau di jalan ya. Mau itu kita berkendara pakai Vespa, mau pakai Matic, pakai 2 tak. Semua juga solid ya. Yang penting gimana kitanya ya. Kalau kitanya sengama, gimana orang mau nolong kan? Iya benar. Kalau mukanya aja udah ya ini mah begal nih kayaknya, begal nih. Alhamdulillah lancar ya. Lancar, aman, berangkat pulang. Kalau boleh tahu itu tujuannya kemana? Ke Bantul? Ke tempat apa? Tujuannya ngalir. Oh, berarti dari rumah aja, dari rumah sejalan aja tujuan. Nih ke sini nih tempat yang dituju ini, destinasinya ini. Kalau misalnya ada tempatnya enggak. Iya. Ngalir aja gitu di jalan. Niatnya kan perjalanan jauh tuh dibilang touring juga. Enggak juga sih. Cuman kalau touring kan banyak ya, Solo touring berarti. Kan. Lebih ke solo touring. Lebih ke maunya ngetes motor sih tadinya. Ngetes motor. Mau ngecahin nih, gimana sih kata orang tuh kalau Vespa jauh itu jangan takut. Jangan takut di jalan. Kalau bawa Vespa ya. Nah, mau ngebuktiin tuh. Mau bukan aku pengen sendiri juga. Nemenin tadi tuh sepupu pengen ditemenin lah biar ada gantinya, biar biar terkondisikan lah ya, kalau sekiranya berdua kan. Dan itu juga ya 0 teman, 0 pengalaman, ya 0 aja serba berani. Nekat gitu. Gas aja. Terakhir finish Bantul, nyerah. Dibilang nyerah sih enggak, kayak udahlah cukup. Tapi lu pas di sono cuma kayak numpang tidur doang, numpang makan doang, atau ke tempat wisatanya? Emang
pas di jalannya gitu ya, di rute yang kita lewatin. Iya, banyak tempat wisata. Ya kan emang apa sih waktu mulai itu ya, waktu solo reading lah. Iya. Nol pengalaman, nol pengetahuan lah destinasi apa nih yang dituju. Jadi biar nggak sia-sia. Ya cari-cari tuh media-media sosial. Cuman kan dari emang basicnya sepupu pesantren. Iya. Ya yang dituju emang dari awalnya itu tempat ziarah. Tapi emang Jadi yang ditujunya itu walaupun belum tahu gitu, tapi yang sekiranya kita lewat nih daerah misalnya Cirebon itu kan ada nih pemakaman Sunan Gunung Jati ya. Nah cari. Oh berarti lu setiap ada tempat kayak gitu rest gitu ya, ziarah dulu. Tapi bisa sampai Bantul itu apa emang dari rumah atau emang ternyata kita sampai Bantul gitu. Justru pengalaman ininya lagi ya, alur rutenya nih. Itu sampai Cirebon doang tadinya. Oh, tadinya. Udah. Jadi ngerasanya yang namanya masih muda lah ya, masih muda. Enggak kenceng-kenceng amat walaupun emang pengen juga gitu ya, pengen ke jauh gitu. Jadi belum pengen banget gitu. Jadi Cirebon itu udah kayak udahlah cukup. Oh, tapi tadi kan balik laginya ya kayak ngetes motor gitu. Ngetes gimana nih asiknya bawa Vespa ke jauh. Ya di Cirebon itu udah ngerasain, udah cukup. Cukup tapi kok bisa ke Bantul? Alhamdulillah ya badan masih sehat. Motor juga emang masih ngedukung. Dan nambah lagi tuh kayak ya amunisi budget kan ya penting namanya di jalan kan. Tapi masih ada gitu. Masih ada. Yang sekiranya itu kita pertimbangkan dari kilometer ya, kalau bahan bakar kilometer. Kalau cukup nih, kalau hitung-hitungan buat makan, buat bensin, cukup. Gas lagi. Gas laginya juga nggak kayak mentok. Bantul nih sampai ke Bantul nih harus. Enggak juga. Enggak. Jadi yang ngalir aja tadi itu. Solo reading jauhnya, ya emang ngalir aja gitu. Ya emang ya terakhirnya Bantul itu pantai Parangtritis. Oh pantai Parangtritis. Bantul ya masuknya. Ya nggak salah ya, koreksi aja. Bantul. Soalnya saya titik terakhirnya itu ingat udah Bantul. Dan akhirnya kayak ini udah budget nih kayak balik. Ya udah puas. Misalnya tempat-tempat yang dituju ya udah, yang ngetes kendaraan juga. Ya alhamdulillah. Dia terakhir di Bantul. Banyak juga destinasi-destinasi yang didatangi lah ya. Enggak tadi itu ziarah enggak. Enggak ziarah. Kayak dari titik kumpul penjaraan terakhir emang di Pekalongan. Pekalongan, Jawa Tengah. Pekalongan di Jawa Tengah. Masih ya udah Pekalongan. Iya. Makam Habib apa ya? Enggak tahu gue. Lupa juga ya. Makam di Pekalongan. Nah, di Pekalongan itu utep-utep Google Map aja tuh. Ternyata udah jauh juga nih ya, kilometer nih. Iya. Google Map tahu sendiri lah, Vespa kan nggak ada kilometernya ya. Kita juga nggak tahu lah berapa kilometer yang dilewatin. Ini mah hitungan gampangnya aja di Maps. Lagi berjalan gitu kan kita lihatnya di Map, hitung globalnya. Ternyata udah ratusan kilometer. Tahu. Iya. Dan seru lah tuh abang. Kayaknya jaraknya kalau daerah sini tempat peziarahan jauh lagi. Kayak misalkan kalau Jawa Tengah kan, kalau nggak salah ya, Kudus, Demak gitu ya, Gunung Muria ya kan. Itu kan jauh lagi tuh treknya. Iya, beda jalur. Ya beda jalur lah, udah jauh. Nyari-nyari lah destinasi-destinasi wisata. Di jalan. Di jalan. Ternyata dilihat di Pekalongan itu bisa tuh ngambil ke Wonosobo, ke gunung kita. Gunung apa tuh? Gunung ke Prau. Bukan. Dieng, enggak ke Dieng. Sumbing. Oh lu naik gunung akhirnya? Enggak juga. Cuma di kakinya aja gitu. Kaki gunung Sumbing. Cuman di Dieng ngopi-ngopi doang lah, cuman pengen tahu nih Dieng, Wonosobo. Sampai situ ya. Motor. Biasa di gapuranya itu ya. Iya, Dieng. Kalau orang-orang yang biasa perjalanan kan mau kemana juga pasti yang diinget-inget ini yang ditunggu-tunggunya itu. Ke Wonosobo. Gapura gitu. Wonosobo ya ke Gunung Sumbing tuh, kaki Gunung Sumbing. Asik destinasi. Dingin tuh di situ. Ya. Pas lagi hujan, musim hujan. Iya emang daerah sana suka hujan atau embun lah itu.
pandangan motor aja udah nggak Vespa ya. Iya. Belum zamannya anak sekarang kan bilet ya, lampu-lampu head-on lah. Emang itu mah motor ala kadarnya sih. Orang dibilang konyol ya, konyol. Nekat soalnya. Nekat, berani bawa kendaraan jauh, tapi lihat dari unit yang dipakai emang nggak selayaknya perjalanan jauh lah, buat perjalanan jauh. Kayak berarti sebelum berangkat nggak tes mesin. Ya kalau sekedar emang cek gitu, fisik lah ya. Jauh nih, siap. Oke. Cuman emang ya buat memadainya, kayak model kan penerangan kan perlu ya. Iya. Perlu. Apalagi hujan, kurang tuh penerangan. Itu tuh jadi situ kan udah tahu tuh ya. Yeah. Oh, jadi kayak perjalanan jauh yang gak segampang yang kita pikir sama aja mau berangkat mau di jalan manapun juga ya sama aja kayak kita berkendara. Iya. Ternyata nggak bisa. Soalnya kan ngeri, justru kayak konyol tadi. Yeah. Kayak konyol kalau emang nggak memadai. Gabut, lebih ke gabut itu. Paling pandangan lampu motor ya yang biasa ya paling normalnya 5 meter 7 meter kan jelas ya. Iya. Itu 2 meter juga. Oh udah nggak jelas. Udah nggak jelas. Burem aja udah burem. Tapi warna kuning. Lampu ayam. emang yang di kandang kali itu. Vespa. Yang di kandang dimasukin ke Vespa. 2019. Oh, sebelum 2019. Sama sepupu. Nekat juga. Asik lah. Itu doang sih, selebihnya mah belum ada lagi, belum nyoba lagi. Pengennya sih iya. Ini dengan pertimbangan yang udah pernah gitu ya. Oh berarti kalau perjalanan jauh kan enggak segampang yang kemarin gitu lah. Seenggaknya kan persiapan. Iya harus dimatengin lagi. Fisik juga ngaruh. Ternyata enggak kayak kita gitu ya. Enggak kayak apa ya, tempat yang ditujunya deket, kita mau kita gas terus juga kan. Iya. Oke aja. Iya. Kayak misal dari sini kan dari Tangerang ke Banten, paling misalnya ke ujung kulon aja mah masih bisa ketempuh ya. Masih bisa lah kita nekat juga. Tapi kalau sekarang emang buat perjalanan jauh, jangan dulu dah. Jangan dulu dah. Takutnya nyusahin juga. Iya. Saya sendiri. Dengan peralatan sederhana, seadanya, ya budget juga seadanya, ya unit seadanya. Ya alhamdulillah. Habis berapa itu? Kemungkinan tahun 2019 ya. 2019. Tapi lo budget udah dipersiapkan dari rumah kayak udah sempet kan nanya-nanya. Ya nggak konyol-konyol amat lah. Walaupun emang dibilangnya konyol juga ya kita juga ada tolak ukur. Ada lah yang nanya ke orang-orang sepuh lah ya, ke orang-orang yang udah pernah lah, yang udah bawa Vespa gitu ya. Sekiranya budgetnya segini nih, oli samping segini. Itu PP dari sini sampai pulang lagi dari sini. Oli samping bawa satu full. Satu belum dibuka ya. Iya. Satu di jalan beli satu, udah 2 botol. 2 botol udah deket daerah sini, daerah selatan, daerah Banjar. Jawa Barat Banjar, Jalur Selatan. Beli lagi tuh sebotol. Cuman gak sampai habis. Hitungan oli samping sebotol. Enggak totalnya aja gitu habisnya. Bensin kurang lebih ya lagi tahun 2019. Bensin doang. Enggak, maksudnya total emang aja buat jajan segala. Iya, pokoknya kalau jajan mah kan beda-beda. Lu bawa uang berapa dari rumah tuh sampai apa ada tersisa sampai rumah lagi, apa emang habis? 50-50 itu sampai rumah juga masih ada sisa. Jadi dialokasikannya seingat saya bensin diambilin 200. Jadi kan PT ya. Biar ada uangnya aja dulu gitu. Adapun emang kekurangan kan tinggal tambah lagi. Biar enak nih ngitung jaraknya. Bensin sama oli samping
430 450-an 2019. Tapi dari lo sendiri habis berapa gitu dari patungan itu, dari makan lu, semuanya penginapan juga nggak? Habis 1.000 ya. Satu orang ya, 1.000. Satu orang 1.000 ya kan. Tadi itu kan penginapan apa emang jalan apa emang tidur di pinggiran aja? Alhamdulillah gitu? Alhamdulillah sempet mau ambil penginapan ya tadi itu kan ya. Nggak konyol-konyol amat lah, udah mempersiapkan lah, ya, makanya ada budget ya, sekiranya ya seadanya juga nggak apa-apa, yang penting layak gitu kan. Ternyata setelah di jalan alhamdulillah banyak ada teman, terima kasih banyak orang baru yang baik lah, numpangin tidur. Numpangin juga ya nyaman, maksudnya nggak sekedar ya udah lu mau tidur ya udah tidur aja. Jadi yang ngerasa nyaman aja istirahat. Yang enggak dari tadi itu, enggak dari emang anak Vespa aja. Saya bilang juga. Emang gimana kitanya kalau di jalan? Alhamdulillahnya ya kalau buat istirahat sampai rumah dengan selamat. Zaman Covid kan ya, sebelum Covid akhir. Sebelum Covid. Udah mulai Covid. Oh akhir berarti. Oh ya 2019 akhir itu Covid. Tapi kan di Indonesia makin parah-parahnya kan 2020. Kan abis lebaran plus nggak tahu 10 ya 10 hari. Pokoknya mah awal-awal Covid masih lebaran lah. Orang treknya juga gampangnya gini. Orang-orang sibuk dari Jawa berangkat ngerantau gitu ya ke ibu kota, orang ke sini, yang dari Jawa ke sini ya kita yang ke sana, jadi arah trek ya enak, sepi jalan-jalan, nggak barengan kayak orang-orang yang lagi liburan. Jadi kita kan orang-orang lagi orang-orang liburan lah, orang-orang udah pada liburan, udah pada ada aktivitas lagi, ya kita baru mulai itu. Balik lagi ke pembahasan soal percintaan, lu pernah nggak sih mengalami ditolak perempuan sampai lu patah hati? Lu pernah patah hati nggak sih? Pernah. Jujur pernah. Kalau emang ngerasain patah hati pernah. Cuman ya dibilang pernah ngerasain patah hati, kalau diceritain nih ya, kalau diceritain mestinya enggak mesti patah hati sih. Itu mah emang kitanya aja baper ya, baper. Padahal si doinya biasa aja. Nggak mestinya emang harusnya kita butuh patah hati, tapi udah ngerasain pernah. Masih baru. Masih baru, masih anget-angetnya. Tapi ya udahlah, yang udah kan. Berarti kan lu udah mencoba untuk mendekati perempuan itu di umur sekarang. Makanya tadi walaupun ada, makanya tadi saya bilang kan ada rasa pernah patah hati nggak sih? Iya. Pernah, ada. Cuman kalau pasti kan ada pertanyaan baliknya tuh. Iya. Oh berarti kan udah pernah ngerasain jatuh cinta, gitu kan ya? Iya. Ya dibilang pernah ngerasain juga pernah. Cuman yang ngerasanya ya kita doang. Iya. Kita doang yang jatuh cinta. Bertepuk sebelah tangan, pupus. Jadi nggak imbang lah, nggak imbang. Makanya tadi itu ya buat ngilangin sakit hatinya juga gitu, patah hatinya juga ya nggak separah-parah amat. Orang yang kita rasainnya juga nggak semestinya begitu. Nggak sampai yang lu play lagu galau gitu. Lagu Jawa. Lagu Jawa Satru tak apa kan. Tapi kan itu lagu sedih juga, galau. Justru tadi obatnya pasti balik lagi ke otomotif. Pengalihannya. Apa aja yang ngebuat titik terendah, apa aja ya di hidup ya. Entah itu pekerjaan, lingkungan, pasti baliknya. Temen. Tapi baliknya ke otomotif lagi. Hobi lah ya. Hobi ya alhamdulillah. Walaupun emang enggak kayak yang lain. Yang hobinya emang, kalau lu hobi, jor terus ayo sampai titik-titik habis sampai mentok. Ya kalau gue sendiri sih enggak. Cuman ya seenggaknya pasti balik lagi ke hobi. Pasti hobi. Justru kalau tips ya ada sebagian kayak nanya sharing lah. Galau ya.
kadang bingung. Oh, lu pernah ada ke yang lain yang ada temen yang nanya gitu, gue galau nih, kasih tips dong gitu. Paling ke gue mah paling ditanya lagi, lu senangnya apa sekarangnya. Oh, tipsnya. Kadang kan perasaan titik terendah itu kan kita lagi sendirian, lagi nggak ngapa-ngapain. Itu jadi yang datang. Kalau sekiranya kitanya ada kegiatan lagi, ada aja gitu. Ada hobi misalnya, kalau di hobi itu ada pekerjaan ya, misalnya di pekerjaan pasti gampang kok. Jangan sering-sering sendiri lah. Kalau emang ya udah tahu emang sendiri. Cuman ada aja lah kegiatan yang sekiranya kalau emang sendiri ya udah istirahat. Bener. Enggak kayak buat mikirin apa nih gitu. Yang enggak seharusnya. Ya kalau kayak begitu itu kan ya malah umuran sekarang ada mah ada. Cuman yang enggak semestinya larut-larut ke titik terendahnya terus lah. Tapi sayang juga kan. Tapi lu pernah merasakan overthinking gak sih? Kayak gue gimana? Pernah. Tadi itu kayak di pencapaian ya overthinking. Kalau umuran segini ya pencapaian gue perasaan kayak pencapaian. Perasaan teman-teman kita tuh wah, emang sulit. Kayak ada bahasa kan, kalau emang lihatnya ada yang mesti kita lihat yang bawah, ada yang mesti kita lihat di atas, gitu kan ya. Ya belum aja, jadi yang dilihat itu pasti yang atas aja. Orang udah begini, orang udah begini. Padahal kalau kita lihat lagi, padahal masih ada yang di bawah kita. Ya. Orang belum tentu loh sebegini udah ada di titik yang sekarang kita alami. Belum tentu loh di posisi kita sekarang gitu. Ya titip aja. Kamu belajar susah lah. Ya tadi itulah, kalau misalnya ada kata-kata yang diingat, ada motivasi yang diingat juga, ya nggak segampang apa yang diingat tadi dari kata-katanya itu. Sekiranya dari nasihat gitu. Proses ngejalaninnya itu nggak gampang. Nggak gampang. Cuman ya kan seenggaknya kalau emang kita udah ada patokan dari nasihat-nasihat, dari motivasi, seenggaknya kalaupun dalam masa belajar, dalam masa ngejalanin yang gak segampang apa yang diingat, ya kita udah ada nih jalannya. Berarti kita kan ada nih jalannya. Adalah. Lu pernah punya cita-cita di masa kecil nggak sih? Pernah. Apa itu cita-citanya? Pengen punya warung. Pengen pengusaha. Oh, pengusaha lah ya. Pengen punya usaha. Di bidang apa usahanya? Kebalik lagi ke otomotif. Oh, ke otomotif. Bengkel berarti? Enggak bengkel juga sih, kayak penyedia hobi lah. Showroom. Kalau iya gitu tuh. Dibilang kolektor juga kan, kayak kolektor gitu kan. Kayak gitu ya. Nih, punya unit-unitnya. Jadi kalaupun emang ya kita usaha kita kan misalnya di situ ya, kayak misalnya jual beli unit, makelar apa. Tapi kan kita ada kepuasan nih. Karena lu udah paham di bidang itu. Udah paham, udah paham sedikit-sedikit. Jadi sekiranya kan namanya juga bisnis ya, pengusaha lah. Pasti ada untung, ada ruginya. Nah, sekiranya ada pun rugi, tapi kita masih keobatin gitu. Karena kan itu hobi kita. Lingkupnya otomotif gitu. Jadi enggak ini kayak misal beli harga segini, dirapihin, udah rapi. Ya pas harganya dijual ternyata pasaran turun. Mau nggak mau kan, kalau emang pasarnya emang segitu, kita bertahan juga kan nggak mungkin. Zaman media, kan? Ada pasti ruginya. Cuman kan di samping ruginya itu kita udah puas nih. Udah pernah nih punya unit begini. Jadi tahu unitnya unit begini, motornya motor begini, spesifikasinya. Jadi ya kalaupun ada rugi, masih bisa ditombokin sama senengnya. Ini perasaan tuh seneng kita nih gitu punya ini. Cuman belum aja ya. Pokoknya mah kalau cita-cita pengen kalau rame atau untung itu kan bonus lah ya. Benar. Gak ada yang gak bisa rugi kok. Pasti ada ruginya. Yang penting kita tahu cara pemasarannya.
sempet pengen yang dari kecil ya. Oh, dari kecil. Lingkupnya kayak begitu. Oh, emang lu dari kecil udah kayak gitu, dan itu pun cita-cita yang nggak berubah lah ya. Iya, nggak berubah emang. Jadi lingkupnya dari kecil aja emang otomotif aja. Iya, sampai sekarang aja kan kayak dari sepupu, dari om. Justru kayak babe aja, bapak sendiri aja kan dari kelihatannya kita orangnya kan acu-acu aja gitu ya, biasa-biasa aja. Justru pas kita sharing, kita tanya-tanya, justru lebih paham. Lebih paham. Berarti kan seenggaknya ngejalur nih. Iya. Hobi anak juga kan, hobi bapak ke anak juga turun. Oh, ini babe juga tahu gitu. Kalau babe yang sering lebih ke mobil, tahu. Oh, dia mobil. Lebih ke mobil. Ya, bagus dong, ada showroom mobil, ada showroom motor. Bayangin aja dulu. Iya, nggak apa-apa, bayangin aja dulu, yang penting jangan sampai gila. Itu bayangin aja dulu. Namanya cita-cita kan, namanya keinginan kan, rencana lah. Yang penting jangan putus asa kalau nggak sampai. Justru dari sekarang juga udah sih, udah ada nih, udah ada nih yang kayak saya tadi bilang kan ya, ambil barang, rapiin, jual. Udah ada, cuman ya enggak emang diarahinnya gua nih jual beli aja dah. Gua nih ambil unit, rapiin, jual, enggak. Udah, yang penting ada yang berjalan aja lah. Ada 2 unit. Tadi itulah namanya juga ya, keseharian juga belum jelas. Ada pemasukan enggaknya, seenggaknya ya. Yang penting usaha kita aja. Ada buat jajan-jajan mah. Ya. Seru. Ya emang kalau kadang gini juga ya, lihat-lihat kayak inflasi uang ya, mata uang ya. Kadang daripada uang disimpan doang kan. Kalau emang harganya cocok, kenapa enggak? Iya. Merosot. Oh iya. Selama lu hidup ada hal pertanyaan-pertanyaan yang pengen lu denger gak sih dari orang, kayak gue pengen lo ditanya gini gitu, tapi sampai sekarang tuh nggak ada orang nanya seperti itu. Belum ada sih. Soalnya nggak, maksudnya saya juga kan nggak diem juga ya orangnya. Jadi sekiranya apa yang mau ditanyain, apa nih yang dirasa nih, pasti ada orang yang saya tanyain. Enggak, maksudnya orang lain nih nanyain lu gitu. Kayak misalnya, Riz, lu ada masalah hidup apa gitu, kok bisa masih gini-gini aja gitu. Atau lu sehat kan, Riz, gitu. Ya sepele-sepele kayak gitulah, tapi berarti gitu. Ya dari segi pasangan kali ya, belum ngerasain nih. Belum ngerasain gitu gimana sih orang yang udah berpasangan tuh. Nah, cuman ya enggak emang buat jadi pertanyaan banget, jadi pengen banget sih, enggak sih. Soalnya tadi itu kan belum waktunya. Berarti walaupun gue tanya kayak lu mau ada target di umur berapa sih lu kayak untuk berumah tangga, belum bisa jawab. Justru yang dipengenin itu tadi, pengen bener-bener siap. Oke deh, untuk terakhir lu ada pesan gak sih untuk gue sebelum ke penonton gitu. Entah itu lu kayak jangan lupa bersyukur gitu untuk menjalani hidup ini. Penting. Kadang manusia itu mau di negatifnya, mau di positifnya yang dialamin. Yang dialamin. Gimana cara nerimanya? Kalau saya titipnya. Mau itu jelek, kalau kita nerimanya dengan bagus, pasti bagus. Mau itu positif, kita nerimanya jelek, pasti jelek. Gimana cara nerimanya aja. Gitu. Soalnya manusia paling yang saya sendiri nih Maya, paling susah untuk nerimanya doang. Ikhlas lah gitu ya. Paling susah emang nerimanya doang. Semua nggak ada yang jelek, bener-bener jelek.
Semua nggak ada yang bagus, bener-bener bagus enggak. Yang jelek pasti ada bagusnya, yang bagus pasti ada jeleknya. Ya kita nggak bisa menutup omongan semua orang, tapi kita bisa nutup telinga kita. Oke, gengs. Semuanya juga bisa nerima. Ya, oke, gengs. Untuk kali ini sampai sini aja. Dah.